Gunanya apa keutamaan bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh-solehah, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apa saja keutamaan di bulan Ramadan. Nah, keutamaan di bulan Ramadan adalah harus kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan siam itu sendiri. Karena memang siam dan Ramadan kesininya itu sangat berkaitan. Ayat yang kutiba alaikumusiyam itu di ayat 183, kemudian ada ayat ma'dudat di ayat ke-184. Nah, 185 ini nih yang pertama, di mana bulan Ramadan itu di antara keutamanya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di mana di bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran itu petunjuk bagi kita orang yang beriman dan umat manusia. Dan kalaulah ada pertanyaan kapan spesifik diturunkannya Al-Quran, nah ini yang menjadi banyak perbedaan pendapat. Sering kita dengar 17 Ramadan nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu ada satu ayat Al-Qadar di mana Allah menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, fi lailatul qadr, pada malam qadar. Artinya satu persepsi tadi 17 Ramadan, tapi persepsi dari ayat itu di Lailatul Qadar. Dan kapan sih Lailatul Qadar? Kalau melihat beberapa riwayat ternyata Nabi sendiri pun dilupakan. Kapan itu Lailatul Qadar? Kebetulan Nabi mau menyampaikan, tapi karena ada yang bertengkar, maka Nabi pun lupa. Oleh karena itu, Nabi tetap mau menyampaikan dan disampaikan bahwa Lailatul Qadar itu di 10 akhir di malam ganjil. Jadi bisa jadi 10 akhir itu 21, 23, 25, 27, 29. Tapi tidak 17 Ramadan. Nah, artinya nanti ada perbedaan pendapat. Ternyata diluruskan, yang dimaksud dengan 17 Ramadan itu adalah turun yang kedua. Maksudnya apa? Karena turun yang pertama itu turun secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Sama'id dunia, dari Lauh Mahfuz sisi Allah ke langit dunia secara sekaligus, dan ada juga secara berangsur-angsur. Nah, yang secara berangsur-angsur inilah yang dimungkinkan 17 Ramadan itu. Tapi secara sekaligus, yang mana malaikat pun tanazzalul malaikatu warofiha, nah itu awal mula turun ke Sama'id dunia secara sekaligus. Maka yang ini yang kita cari di malam-malam ganjil di 10 akhir. Sekali lagi, di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk meraup keberkahannya itu dengan sering membaca Al-Quran seperti Nabi. Nabi di bulan Ramadan itu sering bertadarus dengan Jibril, kemudian Nabi dengan para sahabat. Yang kedua tadi ada Lailatul Qadar yang berhubungan dengan malam Qadar, di mana Al-Quran itu diturunkan yang pertama kali yaitu secara sekaligus. Yang kata Allah dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maka dikatakan, kalaulah kita mendapatkan malam itu dan kita dalam keadaan beribadah, baik yang mahdoh ataupun ghair mahdoh, maka pahalanya sebanding dengan 1000 bulan ibadah. Meskipun kita ibadah di satu malam, bisa kita bayangkan satu malam ibadahnya, tapi pahalanya itu seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 bulan itu ya tinggal dibagi 12, berarti kurang lebih 83 tahun. Ibadahnya satu malam, satu hari, tapi pahalanya seperti 83 tahun. Kalau 10 Ramadan kita dapat, berarti kita seperti yang sedang beribadah 830 tahun. Makanya keutamaan ini akan sia-sia kalau tidak dimanfaatkan. Maka kita mudah-mudahan mampu menghidupkan malam minimal di malam-malam ganjil di 10 akhir bersama ayah, bersama bunda atau keluarga yang lainnya. Itu yang kedua, ada yang namanya Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga,
Di bulan Ramadan ini ada keterangan bahwa surga itu dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi ada yang bertanya juga, kalau setan dibelenggu, kenapa kemaksiatan masih ada di bulan Ramadan? Nah, ini yang harus kita jawab. Artinya, penerangan dari Nabi itu harus kita pahami juga. Kenapa? Karena memang surga dan neraka itu disediakan nanti di yaumil akhir. Artinya ketika kita mendapatkan kabar itu, sebetulnya kita masih jauh. Oleh karena itu, ada ulama yang berpendapat bukan dalam arti surga dibuka dan ada manfaatnya bagi kita, tapi Nabi membuat suatu ilustrasi kita mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Itu kita termotivasi nanti di akhirat amal kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa membuka pintu surga. Amalan kita di waktu di dunia ini, di bulan Ramadan sekarang ini mudah-mudahan bisa menutup rapat-rapat, mengunci pintu neraka nanti sehingga kita tidak masuk neraka. Dan yang ketiganya membelenggu setan dalam arti bagaimana caranya supaya amal kita sendiri bisa tadi membelenggu setan-setan. Oleh karena itu di bulan Ramadan banyak kesempatan untuk beramal soleh, tapi jangan sampai juga lupa banyak juga kesempatan untuk beramal salah. Nah, bagaimana caranya kita menutup kemungkinan atau menutup kesempatan untuk melakukan amal-amal yang buruk. Jadi itu diantaranya yang ketiga. Dan yang terakhir adalah bulan Ramadan itu seperti ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah tadi 183, 184, 185 yang syahrul Ramadan. Nah, setelah itu ada tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, jika hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang Allah, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, jawab olehmu aku dekat gitu. Makanya ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah, aku akan mendengar orang-orang yang mau meminta kepadaku, mau berdoa kepadaku. Jadi kita wajib meminta itu, tidak boleh sombong. Kita meminta kepada Allah tentunya. Dan syaratnya adalah ujibu da'wata da'i idza da'ani. Penuhilah perintahku, seruanku. Oleh karena itu Allah memerintahkan ibadah harus dipenuhi. Itu syarat supaya doa permintaan kita diijabah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman, karena dengan beriman dan melakukan ketaatan kepada Allah itu semakin dekat doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tidak tahu apakah kita masih bisa sampai akhir atau masih bisa mengalami tahun depan, karena yang namanya Ramadan sudah dijatah, umur sudah dijatah. Mudah-mudahan kita bisa sampai, dan bukan hanya sekedar sampai menyelesaikan saja, tapi juga mampu meraup semua keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, dan yang paling penting juga jangan lupa doakan kedua orang tua supaya kita masuk surga semuanya.